Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu fi suratul ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Faqalallahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyurgha biyadihi fa in lam yastati fa biqalbihi fa in lam yastati fa biqalbihi ad'aful iman. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan dari kegelapan menuju kepada terang benderang, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, sampai kepada kita yang masih memegang teguh kepada panji-panji kebenaran. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas di lingkungan Cimindi, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Marilah kita untuk meningkatkan manifestasi iman kita kepada Allah. Apalagi kita masih suasana bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW membawa risalah, yaitu yang pertama kitabullah, yang kedua wasunatu Rasulullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini khatib akan mengangkat tema, judulnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah senyawa yang tidak bisa dipisahkan antara amar dengan ma'ruf. Artinya amar asal kata dari ammara, yu'ammiru ammaran, artinya perintah. Kalau ma'ruf asal kata dari arafa, yu'arifu arafan, artinya kita harus mengenal kebaikan dan juga bisa membedakan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesalahan. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam kalimat yang tadi ada harap qasam, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan jadilah di sekeliling umat, di sebagian manusia yang selalu mengajak kepada kebaikan
dan senantiasa juga mencegah dari kepada kemungkaran. Kalau senya kemungkaran dibiarkan, akan terjadi bencana alam, akan terjadi musibah di mana-mana. Oleh karena itu khatib mengajak kepada khatib pribadi, marilah kita untuk menegakkan kebenaran dan juga menegakkan keadilan. Karena keadilan itu bukan hanya untuk orang-orang yang tinggi saja, tetapi orang yang di bawah pun juga harus merasakan bagaimana keadilan itu. Kemarin saya telah membahas masalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Al-Quran yang tadi memberikan tendensius kepada kita, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah di sekeliling umat, di sebagian umat yang selalu mengajak daripada kebaikan dan selalu mencegah daripada kemungkaran. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu figur kita selalu mengajak kepada kebaikan, dan beliau pun juga selalu mencegah daripada kemungkaran. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada seluruh sahabat untuk senantiasa mentakarubkan diri kepada Allah, dan juga baginda Nabi selalu menganjurkan kepada keluarganya untuk mendirikan qiyamul lail, dan juga baginda Nabi juga menganjurkan kepada keluarganya untuk selalu merasakan kepada orang-orang yang di bawah. Apalagi kita sebagai umat Islam harusnya itu harus sebuhu ba'dan, artinya kalau sakit yang satu, yang lainnya pun juga sakit. Seperti badan kita, kalau kepala kita sakit, itu juga dirasakan oleh anggota badan yang lain. Itulah manusia yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran yang tadi, Allah telah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalaulah kita senantiasa mengajak kepada kebaikan dan selalu mencegah kemungkaran, kita akan digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mari kita untuk sejenak perhatikan hadis yang menguatkan daripada Al-Quran yang tadi. Man ro'a minkum munkaran falyugharhu biyadihi. Artinya, barang siapa orang yang melihat daripada kemungkaran, hendaklah dirubah dengan kekuasaannya, dengan dengan abilitasnya atau kapabilitasnya itu sampai di mana sehingga kekuatan kita, kekuasaan kita, mungkin kita harus bisa merubah. Tetapi di sana ada sehingga man ra'a minkum munkaran falyugharhu biyadihi fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau sehingga kita tidak mampu, hendaknya dirubah dengan hati kita. Kalau sehingga kita tidak mampu dengan hati kita, fa bilisanihi, yaitu dengan lisan kita. Insya Allah kita tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Kalau sehingga kita punya kekuasaan, kalau sehingga kita punya potensi, tidak digunakan untuk merubah daripada keadaan yang jelek menjadi bagus, itu dosa hukumnya. Kemudian sehingga kita punya hati tidak bisa berdoa, itu rugi juga. Kemudian kita lisan pun juga kita kadangkala heren kuletah, itu tidak boleh. Kalau kita mau istilahnya itu memberikan peringatan kepada orang-orang, ya sekemampuannya kita. Di dalam Al-Quran telah digariskan yang tadi, hal adulukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah. Hal adulukum ala tijarah, apakah kalian mau aku tunjukkan sebuah
perdagangan yang tidak akan mengalami kebangkrutan. Yaitu diantaranya kita harus punya iman. Iman itu harus kita raih, iman itu kita harus rawat, iman itu kita harus senantiasa ditumbuhkan di dalam kehidupan kita. Karena yang namanya iman adalah sebuah pondasi keimanan. Iqrarum bil lisan tasdiqum bil qalbi wa amilun bil arkan. Apa sih arti iman sebenarnya? Arti iman adalah iqrarum bil lisan tasdiqum bil qalbi wa amilun bil arkan. Arti daripada iman mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, melaksanakan dengan seluruh anggota badan kita. Barakallahu innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita senantiasa mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana baginda Nabi telah mengajak kepada kita untuk berlaku jujur, untuk berlaku benar, untuk berlaku amanah, untuk berlaku patonah, untuk berlaku syaja'ah. Baginda Nabi memberikan contoh kepada kita yang begitu mulia. Baginda Nabi memberikan contoh kepada kita. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surat ke-21 surat ke-33 ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Karena memang sekarang masih suasana Maulid, tentu saja saya akan mencabit sedikit-sedikit masalah Maulid. Maulid baginda Nabi itu bukan hanya ucapan jempol belaka. Baginda Nabi itu adalah sesosok manusia yang dikatakan Nurul Mustafa, artinya orang-orang pilihan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu beliau umur 7 tahun, beliau sudah senantiasa beribadah. Kemudian beliau suka mengembala kambing. Kemudian umur 12 tahun, baginda Nabi pernah berdagang ke negeri Sam, yaitu dengan pamannya Abu Muthalib, yang mana baginda Nabi adalah sesosok manusia yang jujur di dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam perilaku. Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan arang langka atau orang yang jarang diketemukan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesosok manusia yang Nurul Mustafa, artinya manusia pilihan. Oleh karena itu kita sebagai umatnya senantiasa harus banyak mengagungkan kepada baginda Nabi. Minimal kita sering baca sholawat, minimal kita sering melaksanakan salat 5 waktu, minimal kita sering melaksanakan sholawat atasnya nafilah yang lainnya, supaya kita nanti di kemudian hari mendapatkan syafa'ul uzma, syafaat dari baginda Nabi, yang mana di alam mahsyar kita akan ketemu dengan baginda Nabi. Bagaimana baginda Nabi mencari-cari kepada umatnya, mencari-cari kepada golongannya. Mana umatku, itu baginda Nabi sampai sebegitunya cintanya kepada kita. Padahal kita sendiri masih jauh panggang daripada api. Baginda Nabi melaksanakan sholatnya saja, baginda Nabi sampai-sampai kakinya bengkak. Sudahkah kita seperti itu? Sudahkah kita melaksanakan seperti itu? Bahkan baginda Nabi, kebiasaan yang paling jarang dilakukan orang yaitu selalu
mendekati orang-orang yang grassroots, artinya orang-orang yang di bawah, selalu bertemannya itu dengan anak-anak yatim, orang-orang miskin, dengan yang jompo-jompo. Itu baginda Nabi. Tetapi mungkin kalau kita sudah berpangkat seperti kayak Nabi, mungkin kayaknya gengsi. Tidak mungkin kalau bangsa kita. Kalau baginda Nabi kan yang namanya Nabi itu sudah dibelek darahnya. Waktu di Isra Mi'raj, baginda Nabi sudah dibelek darahnya udah darah hitamnya itu udah dibuang baginda Nabi. Makanya baginda Nabi dikatakan orang yang sudah dimaksum maksud surga. Jadi baginda Nabi itu tidak akan ada seperti kita di sebuah mahkamah konstitusi, nggak ada. Baginda Nabi langsung saja masuk surga. Hanya sebelum baginda Nabi masuk surga, baginda Nabi mencari-cari kepada umatnya, yaitu kepada kita. Di antaranya yang golongan yang gimana? Ya, itu orang yang selalu membaca sholawat. Itu diantaranya. Insya Allah baginda Nabi akan mendatangi kepada kita. Dan juga orang yang selalu senantiasa mentakrubkan diri kepada Allah, sering baca Quran, insya Allah baginda Nabi akan menghampiri kepada kita. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, khusus untuk khatib yang menyampaikannya, umumnya kepada jemaah Masjid Al-Ikhlas. Semoga dengan datangnya bulan Maulid ini kita mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan, dari godaan baik dunia maupun istilahnya itu keahliannya dunia ini. Ya Allah, aku minta mohon kepadamu daripada siksa api nerakamu. Ya Allah, aku berikanlah surgamu. Ya Allah, tempatlah kami dengan kaum-kaum iliyin, kaum sadiqin, kaum mubasyirin, kaum tabi'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, an taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal baghi wa la dzikrullah li wa lakum.